Kawan, kamu tahu kan kenapa saat ini Jepang tidak punya tentara, tidak punya senjata nuklir? Atau kamu pasti tahu kenapa Jepang saat ini sangat mesra menjadi sekutu utama Amerika Serikat? Atau juga kamu pasti tahu kan kenapa Jepang tidak datang menjajah lagi Indonesia seperti halnya Belanda? Itu semua keinginan negeri Jepang kah atau sebuah keterpaksaan sih? Kelihatannya bukan watak asli sesungguhnya orang Jepang ya, yang punya jiwa samurai, semangat kamikaze, bahkan tradisi harakiri bila misi gagal atau membuat malu kaisarnya. Ngomong-ngomong, jadi antek asing kan hina banget, apalagi sampai bangsa asing diizinkan membangun pangkalan militer di negaranya. Oke, bagi kawanku semua yang sudah mengetahui jawabannya, tinggal langsung share aja agar lebih banyak kawan kita yang nambah melek. Namun kalau penasaran, yuk pantengin video ini sampai tuntas. Dan jangan lupa bagi kawan yang belum bergabung, yuk gabung di channel ini dengan cara subscribe. Dan dukung terus video-video dari kami dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke kawan, apa yang terjadi sekarang mungkin adalah akibat dari apa yang dulu mereka lakukan. Dan apa yang akan dilakukan sekarang akan berdampak terhadap generasi yang akan datang. Perjanjian bisa mendatangkan peperangan, dan peperangan bisa diakhiri dengan sebuah perjanjian. Namun sebuah perjanjian pasca perang tidak seindah perjanjian pasca pacaran loh. Karena kesepakatan pasca perang biasanya ada harga yang harus dikorbankan, terutama dari pihak yang kalah perang. Ya, seperti halnya yang terjadi pada bangsa Jepang. Setelah tragedi Perang Asia Pasifik dalam Perang Dunia Kedua antara Jepang dan Sekutu yang diakhiri dengan luluh lantaknya bangsa Jepang, setelah bom atom Fat-Man dan Little Boy jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat tanggal 15 Agustus 1945 dan secara resmi ditandatangani di atas kapal USS Missouri tanggal 2 September 1945 di Teluk Tokyo. Namun yang membuat impoten bangsa Jepang seperti yang menjadi pertanyaan di awal adalah sebuah perjanjian setelahnya, tepatnya yaitu perjanjian San Francisco atau San Francisco Agreement yang di kemudian hari menjadi sistem San Francisco. Perjanjian San Francisco ini membuat bangsa Jepang merasa diamputasi, merasa dikebiri oleh sekutu dan dunia. Wilayah mereka menyusut, taring imperialisme mereka surut, kota mereka pun ambruk carut marut. Meski untung tidak diduduki dan dibagi-bagi seperti halnya bangsa Jerman pasca Periode 2. Lalu apa sih isi dari kesepakatan San Francisco atau San Francisco Agreement ini? Perjanjian perdamaian dengan Jepang atau lebih dikenal sebagai perjanjian San Francisco antara Sekutu dan Jepang secara resmi ditandatangani oleh 49 negara pada tanggal 8 September 1951 di San Francisco, California. Perjanjian ini berlaku efektif mulai 28 April 1952. Perjanjian San Francisco secara resmi mengakhiri Perang Dunia Kedua dan mengakhiri secara resmi kedudukan Jepang sebagai kekuatan imperialis dan mengalokasikan kompensasi untuk warga sipil Sekutu dan mantan tawanan perang yang menderita kejahatan perang Jepang. Perjanjian ini sebagian besar didasarkan pada piagam PBB dan pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia. Perjanjian ini bersama perjanjian keamanan yang ditandatangani pada tahun yang sama merupakan awal dari sistem San Francisco. Istilah sistem San Francisco sendiri diciptakan oleh sejarawan John W. Tower untuk menyebut hubungan Jepang dengan Amerika Serikat dan perannya di dalam dunia internasional, sebagaimana ditentukan oleh kedua perjanjian yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Jepang dan dipakai untuk menjelaskan dampak kedua perjanjian tersebut terhadap sejarah Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Isi perjanjian San Francisco sebetulnya banyak ya, namun berikut ini poin-poin penting dari isi perjanjian yang berlangsung di San Francisco Opera House ini. Pertama, Jepang harus membayar kerugian perang kepada Sekutu. Poin yang kedua, kepulauan Jepang di bawah pengawasan Amerika Serikat. Poin yang ketiga, tokoh-tokoh fasis diadili sebagai penjahat perang dan harus dihukum di bawah pengawasan internasional. Serta poin yang keempat, kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan diberikan kepada Rusia, sedangkan Manchuria dan Taiwan diberikan kepada Tiongkok. Adapun dampak dari perjanjian San Francisco ini diantaranya dapat digambarkan ke dalam 4 poin berikut ini. Pertama, yang berkaitan dengan status teritorial seberang laut Jepang. Dokumen perjanjian San Francisco secara resmi membatalkan hak-hak Jepang berdasarkan protokol Boxer tahun 1901 dan hak Jepang atas Korea, Formosa atau Taiwan ya sekarang, Hong Kong koloni Inggris, Kepulauan Kuril, Pescadores, Kepulauan Sparti, Antartika, dan Pulau Sakhalin. Pasal 3 dari perjanjian ini secara resmi memasukkan Kepulauan Ogasawara dan Kepulauan Ryukyu termasuk Okinawa dan Kepulauan Amami, Miyakojima, dan Kepulauan Yaeyama ke dalam perwalian Amerika Serikat. Adapun Kepulauan Amami akhirnya dikembalikan kepada Jepang tanggal 25 Desember 1953 dan Kepulauan Ogasawara dikembalikan pada 5 April 1968. Perundingan Amerika Serikat dan Jepang pada tahun 1969 berakhir dengan dikembalikannya Kepulauan Ryukyu kepada Jepang pada tahun 1972. Pengembalian Kepulauan Ryukyu yang dilakukan Amerika Serikat pada tahun 1972 ini disertai dengan pengembalian Kepulauan Senkaku. Kepulauan Senkaku ini yang sampai sekarang masih dipersembahkan
mempersengketakan antara Jepang dan Cina ya. Sesuai pasal 11, Jepang menerima keputusan Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh dan pengadilan kejahatan perang yang diadakan sekutu di Jepang maupun di luar Jepang, dan setuju untuk melaksanakan hukuman-hukuman terhadap warga negara Jepang yang dipenjarakan di Jepang. Adapun dampak yang kedua dari perjanjian ini adalah berkaitan dengan status aset Jepang di luar negeri. Aset Jepang di luar negeri mengacu kepada semua aset yang dimiliki pemerintah, perusahaan, organisasi, dan warga negara sipil Jepang di negara-negara yang diduduki atau dijadikan koloni. Sesuai pasal 14, sekutu akan menyita seluruh aset Jepang di luar negeri kecuali aset Jepang di Cina yang diatur dalam pasal 21. Cina memiliki kembali semua aset Jepang di Manchuria dan Mongolia Dalam, termasuk tambang-tambang dan infrastruktur kereta api. Selanjutnya, pasal 4 menyatakan bahwa disposisi properti Jepang dan warga negaranya dan klaim-klaim mereka terhadap penguasa yang sekarang ini mengatur wilayah-wilayah dan penduduknya akan tunduk kepada pengaturan khusus antara Jepang dan penguasa-penguasa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Korea juga memiliki hak-hak seperti diatur dalam pasal 21. Dampak yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan kompensasi kepada sekutu yang menjadi tawanan perang. Menurut pasal 16 Perjanjian San Francisco, sebagai ungkapan keinginan mengganti kerugian kepada personil militer kekuatan sekutu yang mengalami penderitaan berlebihan selama menjadi tawanan perang Jepang, Jepang akan mentransfer aset-asetnya dan aset warga negaranya di negara-negara yang netral selama perang atau di negara-negara yang berperang melawan kekuatan sekutu atau sesuai dengan pilihannya. Nilai setara dari aset-aset tersebut ke Komite Palang Merah Internasional yang akan melikuidasi aset-aset tersebut dan menyalurkan dana hasilnya ke badan-badan nasional untuk kesejahteraan mantan tawanan-tawanan perang dan keluarga-keluarga mereka berdasarkan pembagian yang pantas. Adapun dampak yang selanjutnya dari perjanjian San Francisco ini adalah berkaitan dengan wilayah sekutu yang diduduki Jepang. Pasal 14 perjanjian ini menyatakan Jepang diharapkan segera berunding dengan kekuatan sekutu yang wilayah miliknya diduduki tentara Jepang dan dirusak oleh Jepang dengan maksud membantu membayar rampasan perang kepada negara-negara tersebut untuk biaya perbaikan untuk kerusakan yang telah disebabkan, dengan cara menyediakan bantuan rakyat Jepang dalam produksi pemulihan dan pekerjaan lain untuk kekuatan sekutu seperti tersebut. Berdasarkan pasal 14, Filipina dan Vietnam Selatan masing-masing menerima kompensasi pada tahun 1956 dan 1959. Adapun Burma dan Indonesia menandatangani perjanjian bilateral sesuai pasal 14 Perjanjian San Francisco. Berikut ini adalah daftar negara-negara yang ikut dalam perjanjian San Francisco beserta status negara tersebut dalam perjanjian ini. Cekoslowakia, Polandia, dan Uni Soviet diketahui menolak menandatangani perjanjian tersebut, sementara Filipina dan Indonesia meski menandatangani perjanjian namun tidak ikut meratifikasinya. Adapun Italia, Korea Utara, Taiwan, dan Cina tidak diundang dalam konferensi karena perang sipil berkecamuk di negaranya, sedangkan Burma, India, dan Yugoslavia diundang namun memilih tidak datang. Dari 50 negara peserta konferensi, hanya 49 negara yang menandatangani perjanjian San Francisco, yaitu bisa dilihat di tabel berikut ini. Memahami sejarah